Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran matematika. Pada kali ini kita akan membahas tentang kombinasi, ya, masih bagian dari kaidah pencacahan. Nah, apa itu kombinasi? Sebelum ke pengertiannya, kita lihat dulu kasus yang pertama. Di sini ada 4 bersaudara, ya. Ada Amir, Budi, Cahya, dan Doni. Dari 4 orang ini diundang 3 orang wakilnya untuk rapat keluarga. Ada berapa cara undangan itu dapat dipenuhi? Maksudnya di sini siapa saja nih 3 orang yang akan datang untuk mewakili rapat keluarga tersebut gitu. Ada berapa kemungkinan 3 orang yang datang tersebut, ya. Kita lihat satu persatu. Misalnya yang datang itu Amir, Budi, dan Cahya, ya. Di sini kita sebutkan inisialnya saja. Kita tuliskan A, B, C. Nah, di sini dipermasalahkan nggak atau dilihat tidak urutannya? Berbedakah jika datangnya urutannya seperti ini? Budi, Amir, Cahya, atau kita singkat dengan BAC? Tidak, ya. Karena di sini yang paling penting hanya 3 orang yang datang untuk mewakili rapat keluarga. Walaupun bagaimanapun posisinya atau datangnya posisinya seperti ini atau seperti yang tadi, misalnya ya, Amir, Budi, Cahya, atau Budi, Amir, Cahya gitu kan, itu tidak dipermasalahkan. Jadi posisinya kita anggap sebagai satu saja, ya. Jadi di sini kita ABC itu sama dengan BAC atau dianggap sebagai satu susunan saja gitu, ya. Kemungkinan lain gitu, ya. Kemungkinan lain misalnya yang datang itu Budi, Cahya, dan Doni, ya. Kita singkat di sini inisialnya BCD begitu. Sama seperti tadi, misalnya ketika urutan yang datangnya seperti ini, Budi, Doni, dan Cahya, tidak masalah, ya. Jadi sama saja. Yang dilihat hanya orangnya gitu kan. Jadi BCD sama dengan BDC, ya. Nah, susunan yang tidak memperhatikan urutan disebut kombinasi, ya, disebut kombinasi. Pengertiannya diberikan sebanyak n unsur berbeda. Sebuah kombinasi R unsur dari N unsur yang berbeda adalah sebuah jajaran dari R unsur yang urutannya tidak diperhatikan. Nah, rumusnya seperti ini. Untuk kombinasi, jadi N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial dibagi dengan R faktorial. Apa bedanya dengan permutasi di video yang sebelumnya? Kalau permutasi itu urutannya diperhatikan, ya, susunan yang memperhatikan urutan. Dimana rumusnya juga seperti ini. Jadi kalau untuk permutasi N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial, tidak dibagi lagi dengan R faktorial, ya. Itu bedanya kombinasi dengan permutasi. Nah, dari kasus yang tadi, tanpa harus menjabarkan satu-satu siapa yang datang, kita bisa menggunakan rumus kombinasi yang tadi, ya. Karena untuk kasus yang ini urutannya tidak diperhatikan, ya. Yang datang itu susunannya atau urutannya Budi, Cahya, Doni atau Budi, Doni, Cahya kan sama saja gitu. Yang pasti di sini diundangnya 3 orang, tidak masalah urutannya, ya. Jadi kita pakai rumus kombinasi begitu. Nah, kombinasi R dari N, ya. Tadi N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial dikurangi R faktorial. R di sini adalah diundangnya berapa orang? 3 orang. Jadi R-nya 3, N-nya adalah semua orangnya. Ada berapa? Ada 4. Jadi di sini kita hitung kombinasi 3 dari 4, ya. Tinggal dimasukkan 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi 3 faktorial dibagi lagi dengan 3 faktorial, ya. Tinggal dihitung. Hitung yang di dalam kurung dulu.
Nah, 4 dikurangi 3 kan 1 faktorial. Ini sebelumnya sudah dipelajari tentang cara menghitung notasi faktorial ya. Cara menghitung faktorial. Tinggal dijabarkan 4-nya sampai dengan 3 faktorial. Karena penyebutnya ada 3 faktorial. Itu lebih memudahkan ya. Tanpa harus menjabarkan sampai 4 kali 3 kali 2 kali 1. Begitu. Itu menghemat ya. Menghemat tenaga. Tinggal dibagi 3 faktorial dibagi 3 faktorial itu 1. Nah, sisa 4 faktorial dibagi 1 faktorial ya. 1 faktorial kan 1 ya. Jadi 4 dibagi 1 sama dengan 4 ya. Jadi semuanya ada 4 cara. Selain yang ABC dan BCD seperti ini, ada yang lainnya. Pokoknya ada 4 kemungkinan. Bisa itu ACD atau apa namanya? BAC gitu ya. Itu ada 4 cara 3 orang ini dapat mewakili keluarganya untuk rapat keluarga gitu ya. Kemudian kita ke kasus yang kedua. Di sini ada sebuah kontingen Olimpiade Matematika terdiri atas 5 siswa akan dipilih. Jadi yang dipilihnya 5 siswa ya untuk mengikuti Olimpiade Matematika. Nah, yang tersedianya di sini 6 siswa putra dan 4 siswa putri ya. Dari 4 siswa putra dan 4 siswi putri ini akan dipilih 5 siswa untuk mengikuti Olimpiade Matematika. Pertanyaannya, tentukan banyaknya cara kontingen ini dapat dibentuk jika tidak ada pembatasan. Maksudnya di sini tidak dibedakan antara putra dan putri, bebas nih gitu kan. Baik putra ataupun putri. Nah, ini urutannya diperhatikan atau tidak? Ketika dipilih 5 orang, tidak ya. Karena semuanya sama-sama mengikuti Olimpiade Matematika. Jadi di sini urutannya tidak diperhatikan. Nah, kita pakai rumus kombinasi begitu ya. Kombinasi berapa dari berapa? Karena tidak membedakan putra dan putri, langsung saja kita pilih 5 siswa dari 10 ya. Nah, akan dipilih 5 siswa dari 10 semuanya. Ada 6 tambah 4, 10 siswa gitu. Jadi tinggal ngitung kombinasi 5 dari 10 ya. 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangi 5 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Nah, itu tinggal dijabarkan 10 kali 9 sampai dengan 5 faktorial. Yang salah satunya 5 faktorial dijabarkan, yang satunya lagi tidak. Maksudnya di sini untuk lebih mudah dibagi, yang atas 5 faktorial dibagi dengan 5 faktorial yang bawah gitu. Kita tinggal hitung. Kalau terlalu besar, kita bisa lihat ya di bawahnya masih banyak pembagi, mana bilangan yang dapat dibagi 2 misalnya gitu ya. Atau dibagi 3. Nah, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian ada lagi yang bisa dibagi, bisa ya, 2 dibagi 2. Nah, begitu. Cari lagi mana yang bisa dibagi 4 atau dibagi 5. Oke, kita bagi dulu 10 dengan 5. Hasilnya 2 ya. Kemudian mana lagi? Yang bisa dibagi 4 itu 8. Hasilnya berapa? 2 ya. Nah, pembaginya kan habis. Kalau dibagi 1 kan bilangan itu sendiri ya. Jadi kita tinggal hitung 2 kali 9 kali 2 kali 7 ya. Dibagi 1 kan sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi hasilnya sama dengan 252 cara memilih 5 siswa dari 10 siswa ya. Karena di sini tidak ada pembatasan antara putra dan putri begitu ya. Nah, kasus 3 masih dengan soal yang tadi, tapi di sini cara memilihnya itu ingin 2 siswa putra. Bagaimana caranya? Misalnya dari 5 itu harus ada 2 siswa putra. Nah, ada ketentuan. Ketika 2 siswa putra berarti sisanya putri. Berapa putri yang akan dipilih? 3 ya, karena dipilihnya itu 5. Nah, 2 putra dan 3 putri. Tinggal kita pilih, tinggal kita hitung kombinasinya.
kombinasi 2 dari 6. Ini karena memilih 2 putra, dari seluruhnya putra itu ada berapa? Seluruh putranya ada 6 ya di sini. Kemudian milih lagi apa? 3 putri dari 4 ya. Karena di sini putrinya ada berapa? Nah, ada 4 putri begitu ya. Tinggal dihitung yang sebelah kiri 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurangi 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Kemudian yang kombinasi 3 dari 4 itu 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Nah, di sini hasilnya kan 6 dikurangi 2 sama dengan 4 ya. Yang kanan juga 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Tinggal dihitung 4 kali 6 kali 5 faktorial. Yang kanan dijabarkan sampai 3 faktorial. Tinggal dibagi. 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Kemudian yang kanan 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Sisanya 6 kali 5 berapa? 30 dibagi 2 sama dengan 15 ya. 15 kali 4 sama dengan berapa? 60 cara ya. Jadi di sini ada 60 cara memilih 5 siswa untuk mengikuti olimpiade dari 10 siswa, tapi ketentuannya 2 siswa putra harus ada gitu ya. Nah, sekarang kasus yang terakhir nih masih dengan pemilihan olimpiade yang tadi ya, pemilihan kontingen untuk mengikuti olimpiade matematika. Di sini masih 5 siswa yang akan dipilih dari 10 siswa atau 6 putra dan 4 putri. Tapi ketentuannya di sini paling sedikit 1 siswa putri. Nah, dari 5 itu inginnya 1 siswa putri minimal gitu. Jadi yang boleh bagaimana? Kalau 2 siswa putri boleh? Boleh ya. Kalau 3 siswa putri boleh. 4 siswa putri boleh ya. Kalau 5 siswa putri boleh tidak? Semuanya putri. Tidak bisa karena di sini putrinya hanya ada 4 ya. Yang tidak boleh itu kalau semuanya putra ya. Kalau 5-5-nya putra begitu. Jadi di sini kita hitung pengecualiannya dulu gitu. Karena kan yang tadi yang minimal 1 siswa putri itu banyak ya. Minimal 1 putri yang terpilih kan banyak. Kita pilih pengecualiannya dulu. Kita hitung pengecualiannya dulu. Kita hitung ketika yang terpilihnya itu semuanya putra. Ya. Nah, ini kan artinya tadi itu kalau paling sedikit 1 siswa putri berarti tidak boleh jika semuanya putra ya. Nah, kita hitung kombinasi 5 dari 6. Ini untuk kasus kalau semuanya putra ya. Ini pakai kombinasi. Nah, 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Hasilnya 6. Seluruhnya berapa kalau seluruh pemilihannya kalau tidak ada batasan? Tadi kita sudah hitung di kasus yang kedua tadi ya. Jadi cara membentuk kontingennya itu jika tidak ada batasan yaitu kombinasi 5 dari 10 ya, 252 cara gitu ya. Nah, untuk membentuk kontingen yang memiliki paling sedikit 1 siswa putri, kita tinggal kurangi yang seluruhnya atau kombinasi 5 dari 10 dikurangi dengan kombinasi 5 dari 6 ya, yang pengecualiannya tadi. 252 dikurangi 6 sama dengan 246 cara gitu. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Silahkan kerjakan latihannya. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.